Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia. Kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kali ini bersama saya selaku host yaitu Muhammad Jaya Kelana, dan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait 4 sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan pada kali ini juga kita kedatangan tamu yang mulia yaitu Ustadz Al-Kiram Ustadz Wasyono SH selaku ASN KUA Purwosari Gunung Kidul. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz terkait 4 sifat-sifat orang bertakwa itu bagaimana, biar kami bisa lebih paham gitu. Ya, assalamualaikum sahabat religi Gunung Kidul. Di sini saya akan menyampaikan tema daripada 4 sifat orang yang bertakwa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Tentunya para sahabat sekalian menjalankan kewajiban kita selaku seorang yang beriman, yaitu berpuasa. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi, inti ibadah puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun yang saya sampaikan, 4 sifat orang yang bertakwa, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau berkata, "At-taqu al-khawfu minal jalil, wal amalu bitangzil, wal qana'atu biqalil, wal isti'dadu liyaumir rahil." Yang artinya, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha jalil, yang maha agung, dan senantiasa beramal atas dasar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah mempunyai sifat qanaatu bil qalil, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah walaupun sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan orang bertakwa senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, yakni akhirat. Kemudian mari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib pada kesempatan hari ini kita kupas. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa senantiasa takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia senantiasa menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Di antaranya yaitu kita menjauhi daripada sikap ataupun sifat syirik. Karena apa? Inna syirka la zulmun ngazim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, al-amalu bitangzil. Kita selaku umat yang beriman, yang mempunyai sifat takwa, hendaklah beribadah kepada Allah dan beramal soleh yang lain itu berdasarkan wahyu Allah ataupun yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini menjadi pegangan hidup bagi kita. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, "Taraktu fikum amroin lan tadilu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyin." Kuwariskan 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya akan selamat selamanya. Akan tetapi bila kalian meninggalkan keduanya, maka akan sengsara. 2 perkara adalah Al-Quran, kitab Allah, Al-Hadis, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah
al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa senantiasa menerima dengan ridho atas pemberian Allah ataupun nikmat-nikmat pemberian Allah walaupun sedikit. Oleh karena itu, sahabat religi sekalian, marilah kita berlatih apalagi di bulan Ramadan. Orang-orang yang puasa hendaknya banyak bersyukur atas pemberian nikmat Allah walaupun sedikit. Insya Allah dengan banyak bersyukur, maka nikmat pun akan ditambah. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidamakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian senantiasa bersyukur atas nikmatku, maka nikmatku akan aku tambah. Akan tetapi bila kalian kufur atau mengingkari atas nikmatku, maka nikmat itu akan menjadi azab yang lebih pedih. Sahabat religi yang berbahagia. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang terakhir adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa mempersiapkan dirinya karena dia yakin bahwasanya untuk hari depan, untuk masa depan yakni akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Maka membutuhkan bekal yang luar biasa yakni takwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Persiapkan bekal kalian, bawa bekal kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah orang-orang yang berakal sehat. Oleh karena itu insya Allah dengan 4 sifat ini bila mana berada pada diri kita, maka akan menjadikan kita semakin dekat akan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada sahabat religi. Pada akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa. Luar biasa penjelasannya Ustadz. Ini saya catat Ustadz karena saking menariknya. Iya. Ada 4, yaitu yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil. Adapun yang terakhir yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumil akhir. Mungkin bisa dikasihkan contoh Ustadz, biar di dalam menerapkannya sahabat religi Gunung Kidul itu bisa lebih memaknai, memahami dan bisa mempraktikkan. Contohnya al-khawfu minal jalil itu apa saja gitu dan selanjutnya gitu. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Mas Muhammad Jayaklana. Sedikit saya memberikan contoh terkait dengan apa yang saya sampaikan. Orang yang takut akan Allah tentunya tidak akan membandingkan Allah dengan sesuatu. Maka dia akan senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, tidak membandingkannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Kita dalam beribadah hendaknya senantiasa berpegang pada Quran dan hadis. Mungkin kemudian yang ketiga, yaitu sifat al-qana'atu bil qalil. Seberapapun Allah memberikan nikmat, harus kita syukuri. Misalkan berupa rupiah, 1.000 rupiah Allah memberikan rezeki, syukurilah. Bila mana itu rezeki yang bersih, tentunya halal dan akan barokah. Jadi kita tidak iri dengan tetangga ya. Karena jangan sampai kita memandang yang lebih tinggi. Pandanglah yang berada di bawah kita. Niscaya kita akan semakin bersyukur. Biasa. Yang terakhir Ustaz. Kemudian yang terakhir, yakni wal isti'dadu li yaumir rahil. Kita sekarang hidup di dunia. Kemudian setelah mati akan ada kehidupan mendatang di akhirat. Maka selama hidup di dunia kita harus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat sesuai dengan kedudukan kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita harus banyak-banyak beribadah untuk mengumpulkan bekal dalam rangka
kebahagiaan di akhirat. Iya. Sholat dijaga, puasa dijalankan, sedekah ditunaikan, dan lain sebagainya. Dan itu juga berlaku untuk anak muda ya, Ustadz ya. Karena juga yang namanya mati itu jamaah, itu tidak memandang umur. Ada yang muda itu dia meninggal duluan. Tidak harus yang tua ya, Ustadz ya. Betul. Ya. Jadi beribadah itu tidak memandang umur. Dan juga Selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, ataupun kita hingga mati kelak. Wajib beribadah dalam kondisi seperti apapun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Goals-nya jika kita sudah melaksanakan 4 ciri ataupun 4 sifat orang bertakwa tadi, itu goals-nya bagaimana? Tentunya sesuai dengan inti daripada ibadah puasa adalah bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah mencapai tingkat ataupun derajat tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencapai derajat yang tinggi ini akan senantiasa dekat ataupun qarib terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini penjelasan saya terkait dengan tema yang saya sampaikan. Luar biasa penjelasannya, Ustaz. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian kajian kita bersama Ustadz Wasyono SH selaku ASN KUA Purwosari. Saya Muhammad Jayaklana undur diri, sampai jumpa di podcast Sumringah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.